إلى أولياء الله تعالى من مشارقنا ومغاربنا ومشايخنا ولمعلمنا والأستاذنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يعلي درجاتهم بالجنة يدعو علينا من بركاتهم وأنوارهم وسرارهم ونفحاتهم وأمداديتهم لهذه النية السلف الصالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis Radio Sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah berikan taufik berkumpul dan mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis Radio Sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faslun bi adabil alimi. Ini satu pasal pada menyatakan adab-adab orang yang alim. Bermula adab orang alim itu 17 perkara. Jadi adabnya orang alim itu 17 perkara. Pertama, ihtimalun, yakni menanggung sesuatu dan menerima sesuatu yang didatangkan oleh murid daripada pertanyaan dan pekerjaan yang menyusahkan akan dia. Yakni hendaklah orang alim itu bersifat dengan sabar pada suatu yang datang kepadanya dari segala yang menyusahkan akan dia, dan jangan lakas memarahi ia akan muridnya. Nah, itu pertama, ihtimalun. Jadi adab orang alim itu 17. Pertama, ihtimalun, yakni menanggung sesuatu. Apa saja yang dikatakan oleh murid, menerima dan tidak akan marah. Sesusah apapun pertanyaan, apapun keluhan si murid terhadap gurunya, itu maka si alim tadi sifatnya sabar. Sabar sesuatu yang datang kepadanya dan segala menyusahkan, tidak akan lakas marah. Itulah sifat-sifat orang yang alim, adab-adabnya kada marah sedikit. Jadi seperti Nabi kita, Nabi kada marah sedikit, kada sangit sedikit. Nah, jadi bahkan sedikit tersenyum. Dan karena apa? Orang yang alim tadi termasuk ada ihtimalun, menanggung sedikit, menanggung, menerima sesuatu.
Nang didatangkan oleh murid pertanyaankah, pekerjaankah nang susah. Jadi orang alim ini hendaknya bersifat dengan sabar apa nang didatangkan oleh seseorang, baik itu murid atau orang yang umum. Nah, jadinya si orang alim tadi itu pertama sifatnya ihtimal. Jadi ihtimal ini menanggung sesuatu samunyaan, baik nang pahit, nang manisnya. Jadi samunyaan tadi bang, dan ditanggung oleh siapa? Si orang alim tadi. Dan jadi adab orang yang alim ini adalah ihtimal, menanggung sesuatu apa aja, baik itu pertanyaan si murid, ada nang misalnya menanyakan ini lah, dijelaskan sudah kalau mengerti pulang, harus sabar Pak. Nah jadi orang alim ini ya nang melajari itu sama guru juga kan, alim itu guru. Jadi apa murid ini ada nang pembabal, ada nang setengah pembabal, namun nang pintar talakas sedikit lah. Nah ini nang babal benar ini nang alih benar. Jadi padahal ini nah sudah hukumnya ini betakun pulang. Nah itu lah. Jadi kalau nang sudah dapat itu nang alih lah. Nah, jadi kebanyakan pertanyaan bisa juga menyebabkan salahnya. Nah, sebagaimana bubuhan Bani Israel dahulu. Nah, Bani Israel ada memperbuat kesalahan. Lalu sidin tadi ngapa nang di padahakan ujar sidin kena ma'ano sapi. Lalu betakon pulang sapi nang kayak apa, nah gitu hanya kebanyakan jangan imbah sapi sudah. Lalu berkata pulang, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, ngapa pulang warnanya. Nah itu kebanyakan pertanyaan. Jika sudah misalnya sapi sudah, nah ibaratnya tuh artinya sudah pas. Lalu guru ini adalah sidin ihtimalun. Jadi orang yang alim itu menanggung sesuatu dan menerima sesuatu yang didatangkan oleh muridnya. Baik itu pekerjaan, pertanyaan yang susah. Jadi sifat orang yang alim tadi adabnya adalah sifatnya sabar sidin. Sabar menghadapi, sebagaimana Rasulullah sabar orang yang datang sidin mengaluh, artinya mengaluh hendak bertobat. Di zaman dulu seorang pemuda hendak tobat kepada Rasulullah, nah, maka Nabi sidin tersenyum mendengar nang diceritakan oleh si pemuda tadi. Ujar pemuda, ulun ini hendak tobat ya Rasul. Nggih Nabi. Nah lalu ulun ini banyak dosa. Ulun ini samunyaan, ulun gawi aja bezinah, mabuk apa samunyaan. Nah, lalu apa? Nabi takurihing sih. Nah kalau bang sangit ya sih. Cuman jara sebuting ujar sidin adalah jujur kita. Nah jujur. Jadi kalau orang yang jujur, nah itu kemana aja membawa. Ya, jadi kejujuran itu kemana aja kita ini dipakai orang karena kita jujur lah. Nah, jadi Nabi memasani sidik tadi benar. Ulun ya Rasulnya terang-terangan kepada gawian ulun mabuk zina apa semuanyaan ulun padahakan, tapi sidin pemantangnya tadi sidik benar-benar jujur. Nah lalu pada ketika keluar daripada Nabi berjalan, maka tertamu dengan seorang perempuan tadi. Nah jadi seorang perempuan ini hendak membawai orang si pemuda tadi, yang biasanya lah sudah mahir lah. Nah lalu disitulah bisikan-bisikan malaikat dengan syaitan. Ujar syaitan capat aja sudah. Nah, kata malaikatnya di dalam bisikan itu, ujar malaikat, kalau ikam berzina, maka karena ditanya oleh Rasulullah, ikam berzina kada? Bepadah berzina kau dihukum Rasulullah.
Bapada kada aku berdusta. Nah, disitulah pertempurannya. Akhirnya apa? Menanglah bisikan malaikat, kada jadi berzina. Nah, oleh karena itu inya sidik benar dalam perkataan tadi. Nah, itulah hikmahnya benar. Nah, sama kayak kita mencontoh apa? Nah, mencontoh angin. Angin tahu apa ya? Angin ini unsur daripada diri kita. Kita ini ada dijadikan dari angin, ada tanah, ada lengkap kan? Nah, lalu angin itu contoh angin, jadinya jujur angin. Nah, kada mau, kada jujur, itulah sifat angin. Jadi kita mencontoh sifat angin aja dah. Angin itu jujurnya. Nah, kalau bang misalnya lah bau tiwadak tuh handak pian. Yang sugih pasti mencium bau tiwadak. Kalau bang misalnya bau apakah nang sugih ini lah belain, nang miskin belain baunya ada. Nah, coba pian lagi ya tiwadak. Nah, baunya durian adalah. Kada kecuali durian ada. Maka bau itu tadi nah, kada mau salah. Karena apa? Karena si angin jujur. Nah, pian bisian kantut kalau tah. Nah, kantut ada bisian. Kemudian keluar anginnya tadi. Angin kantut tadi ketahuan. Kenapa? Karena anginnya jujur. Jujurnya membawa penciuman kepada orang itu kada mau salah. Nah, kalau bang misalnya orang bakantut bau minyak harum, kada mau salisih, tetap menyenang kantut baunya. Bila minyak harum baunya. Itulah kejujuran daripada angin. Jadi kita mencontoh angin aja sih. Nah, jadi angin nang kita beisi ini nih, ini yang nyata salah biarlah. Kita nih lalu nangaran anginnya jujur, nah nyamannya iwak pajak aja. Kenapa? Karena bau pajak. Nah, jadi pasti kalau bau pajak itu ada orang nang manyanga pajak. Ya. Orang membenam mana ketahuan baunya tuh deh. Karena apa? Karena angin jujur. Kalau angin kada jujur, nah, orang membenam angin kada jujur, bau tiwadak. Ngapa haber? Anjir, nyamannya di mana tuh dia? Bau. Kata orang benam. Nah, ini gara-gara apa? Angin kada jujur. Ini angin jujur samunyan. Ayo apa aja angin jujur. Nah, itulah kehebatannya angin deh. Ya kan? Nah, kita mencontoh angin jujur. Di kita bang jujur ya. Nah, jadi tunggal di kita lah melatih dengan diri kita jujur dengan perkataan, jujur dengan lidah pendengaran. Jadi semuanya itu apa yang kita dengar kemudian kita keluarkan jujur. Nah, ini membawa sifat-sifat Nabi kita. Nabi kita bergelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Kamana aja sih. Nah, itu kejujuran. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani jujur sidin. Ketika sidin menimba ilmu, maka dipasani oleh orang tua sidin bujur-bujur naklah. Nah, lalu sidin ditanyai oleh perampok. Anak muda, berapa engkau bawa uang? Nah, maka dikatakanlah oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, aku ada bersama uang emas yang dijulung oleh mama ulun. Di mana andaknya? Nih di belakang tas. Jujur sih. 40 perampok menanyakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ke-40-nya sama jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani. Kada belainan. Jika seandainya kita kada jujur, sidin kada jujur, maka jawabannya belain-lain. Kada ada aku membawa. Nah, itu kan kita. Yalah, tapi kalau Syekh Abdul Qadir dipasani oleh orang tua sidin, maka jujur dengan perbuatan. Nah, maka sidin bepada
Setelah perampok ini mengetahui bahwa jujurnya Syekh Abdul Qadir Jailani, maka semua perampok tadi berislam lawan sidin. Beriman bertobat kepada Allah. Gara-gara apa? Gara-gara jujurnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nabi pun seperti itu, yang bergelar dengan Al-Amin, orang yang dipercaya. Maka Abu Bakar Siddiq, apa yang dikatakan oleh Nabi, maka Abu Bakar Siddiq membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar bergelar As-Siddiq, orang yang sering membenarkan Rasulullah apapun sebagaimana yang disampaikan oleh babuhan Abu Jahal ketika Nabi Isra Mi'raj. Jadi ujar Abu Jahal itu, Muhammad bersuara pulang, artinya aku malam tadi di Isra dan di Mi'rajkan. Isra berjalan mulai Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, belum lagi naik ke atas langit. Hanya kata-kata Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Begitu mengatakan Abu Jahal kepada Abu Bakar, ujar Abu Bakar, apapun yang dikatakan oleh Muhammad, apapun yang dikatakan oleh Nabi itu, maka aku mempercayainya walaupun jauh daripada itu. Ujar Abu Bakar, biar jauh nih Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, itu perjalanan 30 hari beunta. Nah, datang malam tadi juga. Ujar Abu Bakar, kalau yang dikatakan itu Rasulullah yang mengatakan, aku membenarkan walaupun jauh lagi. Oh, itu artinya apalagi dikisahkan Nabi naik ke atas langit sampai berjumpa dengan Allah. Makinnya bingung. Yang itu aja sudah Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itu perjalanannya 30 harian. Nah, hanya sampai di bawah malam tadi juga, yalah. Nah, kalau secara otak-otak cara kawal kita. Tapi kalau secara secara ilmu Allah, secara Allah yang Maha Kuasa, innallaha kulli syai'in qadir. Nah, jadi semuanyaan Tuhan kuasa. Jadi apapun pasti kawal. Nah, itu dengan kejujuran tadi. Nah, jadi ulama itu bersifat dengan ihtimal, menanggung sesuatu dan menerima sesuatu yang didatangkan oleh muridnya, baik pertanyaan, pekerjaan, nang susah. Nah, cuman tadi sifatnya sabar, sidin menghadapinya, sabar dulu lah. Yang kedua, luzumul hilmi. Ini sifat-sifat adab-adab orang alim. Yang kedua, luzumul hilmi, yakni sayogianya bagi orang yang alim itu bersifat dengan hilim. Lain hilim kanderaan itu. Karena dikira hilim kanderaan Ridwan Kamil lah. Kada digoyak-goyak nih Ridwan Kamil mana nih. Nah, jadi sifat hilim. Hilim ini di atas daripada sabar. Hilim. Jadi kita sabar itu tergantung juga. Makanya orang-orang yang sabar itu ada yang disebut dengan pahalanya bi ghairi hisab, dengan kada kawa dihitung. Itu sabar. Makanya sesuai sama puasa ana ajizibih Tuhan, aku nang membalas puasa. Kenapa? Karena orang kada tahu berapa nilai orang puasa tadi, karena mainnya hati. Sama sabar mainnya hati. Jadi hatinya bujur-bujur sabar, ada nang babaya sabar, ada nang sedikit benar sabarnya maintil. Jadi kalau orang yang tinggi kesabarannya, nah di atas daripada itu disebut dengan hilim. Nah, amun kita kada kawas dah kalau. Jadi sabar itu sabar belambat nih, belambat. Ya ibarat tak mahantam tu tak lambat sikit. Nah, ada yang ini hilim ini kada kepingin nak mahantam. Caka bahasa orang tuh, orang menyakiti kada hati itu hendak membalas dari kada. Nah,
atas lagi nih. Nah, jadi itu adalah apa adab orang yang alim, luzumul hilmi, yakni sayugianya bagi orang yang alim itu bersifat dengan hilimnya itu tiada lakas marah. Namun marah bian tuan guru harang alih benar. Anu guru anu ulun betakun gini. Apa ini apa ini? Nah, enggak berat. Nah, kawas dah. Ya lah, buka manusia. Nah, hari jadi orang betakun tu. Kalau orang takutan marah. Nah, jadi orang yang apa? Sifatnya hilimnya itu tiada lakas marah. Ketika duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Jadi apa? Akhirnya hilim itu tiada lakas marah. Jadi sifat hilim itu artinya di atas daripada kesabaran. Nah, jadi orang-orang yang sabar di atasnya lagi itu ada sifat guru, tuan guru, sifat orang yang alim itu di atas pada itu hilim. Lain hilim kendaraan. Nah, jadi hilim ini di atas daripada sabar. Artinya sabarnya luar biasa. Nah, bahkan sidin apa? Nah, sampai waktu itu gunung Betawar. Gunung Betawar. Ujar gunung apa? Aku belikkah? Ngapa? Nah, Nabi kada sih. Kada usah. Jadi apa Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Didoakan sini. Nah, ya Allah berilah petunjuk kaumku ini inya kada tahu. Kada hakon sini. Kalau bang sangit Nabi kada. Nah, itulah sifat hilimnya. Kada lakas marah. Ketika duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Nah, itu yang ketiga. Nah, jadi yang ketiga duduk orang yang alim itu tadi dengan haibah kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Nah, ini misalnya lalu aja. Apa melingos-lingos ini tak adabnya. Jadi adab orang alim ada adabnya masing-masing. Jadi menundukkan kepala. Yang keempat meninggalkan sifat takabur atas sekalian hamba Allah Ta'ala, melainkan atas orang yang zalim, karena menegahkan daripada zalimnya itu. Artinya kalau orang itu zalim boleh tuan guru bersifat apa? Takabur. Misalnya orang itu zalim benar. Nah, zalim jadi paksa sih Padahal kan sempat ngarang kok. Terpaksa itu ngarannya kisahnya nih. Artinya supaya orang yang zalim tadi menegah. Nah, artinya jangan sampai seperti itu. Nah, padahal itu kan sifat kada bagus pula. Jadi kalau orang alim itu sifatnya ada tawadhu, merendahkan diri. Jadi orang yang sifat tawadhu itu bisa Allah angkat derajatnya. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa bersifat tawadhu maka Allah nang mengangkat. Nah, jadi kalau ada sifat takabur maka itu dilepas. Nah, cara bahasa orang dihilangkan dulu. Jadi kalau guru itu tidak ada di dalam dirinya orang alim tadi sifat takabur. Karena semua apa yang ada di dalam kita ini itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kada merasa sidin alim, kada merasa suci, kada merasa ampun kita gawian. Karena semua perkara yang ada ini hanya Allah yang pun miliknya. Kada ada lagi yang lain. Lalu kita ini kada ada punya apa-apa. Jadi punyanya tidak ada apa-apa yang punya. Jadi posisinya posisi kita itu adalah
Di dalam diri kita tadi tidak ada orang yang alim itu sifat takabur. Maka orang yang takabur ini man takabbara walau min khardalin wajabat alaihin nar. Barang siapa ada di dalam dirinya ada sifat takabur, nah maka kada sawat tobat inya tadi. Nah mati wajabat alaihin nar, wajib masuk neraka. Nauzubillah. Kalau ada sifat takabur, merasa alim, merasa hebat, nah itu sudah menyalahi. Nah, jadi yang didatangkan oleh Allah, maka ujar Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Tidak aku datangkan ilmu melainkan sedikit. Jadi kita ini kada dengan ilmu Allah. Jadi yang alim itu hanya Allah yang bersifat alim. Jadi kita ini seakan-akan kadada. Makanya bila orang yang alim itu makin alim makin bungolnya, karena sudah mengetahui sifat Allah. Jadi kita ini kadada yang sifat alim melainkan Allah. Lalu kita ini apa? Bungol. Jadi bila orang itu merasa bungol, merasa pintar orang, nah inilah disebut dengan husnuzan. Bagus sangka lawan orang, bagus sangka dengan makhluk-makhluk Allah, dan kita sangka ampun kita buruk-buruk. Nah bila kayak itu kawa selamat sudah. Nah, itulah sifatnya alim tadi. Jadi di dalam diri kita jangan merasa kita yang hebat, bahwa yang hebat itu orang-orang. Melihat kekanakan hebat. Melihat orang tua yang hebat. Kita ini kada ada ngapa-ngapanya. Kenapa? Di mana caranya? Caranya kalau memandang kanak-kanak, makanya pandang dengan tidak ada punya dosa. Kita nang Tuhan ini banyak benar dosa. Lalu apa? Hebat kekanakan daripada kita. Nah itu caranya. Kemudian memandang kepada orang tua, maka orang tua itu banyak amal ibadah. Sedangkan aku yang anom ini kada banyak amal ibadah. Hebat sidin pada aku. Nah disitulah kita merasa diri kita hina. Nah, jadi kalau merasa diri hina, idipan wujudaka fil ardil khumul di dalam tasawuf. Nah, patak ada dirinya kamu di dalam kehinaan. Nah, jadi kita ini hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi merasa kita ini merasa apa? Merasa dalam diri kita banyak kekurangan. Nah, jadi kita itu hanya berpegang kepada Allah, agar apa? Agar Allah menerima apa yang kita gawe. Jadi merasa kurang. Nah itu jadi orang yang apa? Takabur ini kita bisa manakan takabur. Nah kepada orang yang zalim, karena menagahkan daripada zalimnya itu. Yang kelima memilih tawadhu, yakni merendahkan diri pada perhimpunan orang banyak dan pada majelis orang yang banyak. Nah, jadi merendahkan diri daripada orang nang banyak. Jadi tawadhu sifatnya. Jadi sifat orang yang alim itu adalah tawadhu. Nah, yang kelima tawadhu. Ada yang keempat tadi itu jangan sampai ada sifatnya takabur. Nah, di dalam hatinya. Ada yang kelima, di mana-mana majelis, maka itu si orang alim tadi sifatnya tawadhu, merendahkan diri, seakan-akan tidak ada punya ilmu apa-apa. Itu sifat tawadhu tadi. Jadi seakan-akan di dalam dirinya kada punya ilmu. Nah, lalu inya meminta kepada Allah agar permohonan, lalu itu ngarannya kawa bicara, kawa bepandir, itu ista'in billah, hatinya minta tolong kepada Allah. Jadi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu di dalam dirinya ada di sifat situ. Kemudian yang keenam meninggalkan bergurau-gurau.
Nah, wallahu a'lam bisawab. Jadi mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sihat wal afiyah, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.